banyak orang marah dan murka dengan Rocky. Jadi kalau Prabowo hanya menyampaikan bahwa ya Rocky salah, semua orang juga sudah tahu. Iya, Rocky salah. Tapi kan Anda sebagai Menteri Pertahanan, sebagai orang yang katanya dekat dengan Pak Jokowi, kenapa nggak ada pembelaan sama sekali gitu? Selamat sore semuanya. Hari ini Prabowo Subianto akhirnya berkomentar terkait kasus penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Dan terus terang bagi saya, ini lambat sekali. Ya karena kasus ini kan sudah seminggu yang lalu, bahkan sudah lebih gitu ya, sudah lebih dari seminggu. Tapi Prabowo baru komentar. Setelah banyak orang mengecam, setelah Pak Muldoko siap untuk pasang badan, setelah belasan relawan melaporkan Rocky ke kepolisian, setelah PDI Perjuangan resmi melaporkan Rocky ke kepolisian, bahkan sekarang sudah ada jadwal sidangnya, ini Prabowo baru komentar. Itu ibarat apa ya? Ibarat jaringan tuh yang lain sudah 4G gitu ya, HP-nya sudah Android semua. Ini Prabowo masih HP yang itu, yang ninut-ninut. Yang kalau dilemparin ke kucing bisa sakit pinggang kucingnya. Lambat banget gitu. Orang lain udah komentar, Prabowo baru nyadar. Itu pun setelah ditekan-tekan dan ditanyai oleh banyak orang kayaknya gitu ya. Prabowo kok nggak komen. Katanya dekat dengan Pak Jokowi gitu ya. Tapi ketika Pak Jokowi dihina, dia diem aja. Tapi ya memang begitulah Prabowo gitu ya. Memang selalu lamban gitu ya. Memang selalu lelet gitu ya. Entah karena apa gitu, tapi dalam kasus ini mungkin Prabowo itu agak trauma dengan kasus Ratna Sarumpait gitu. Karena sekalinya cepat merespon, salah ya. Makanya sekarang nunggu agak lama, seminggu. Trauma kayaknya sih Prabowo ini menanggapi isu-isu terkini di negara kita. Atau jangan-jangan sebenarnya dia nggak terlalu ngikutin gitu. Nggak terlalu ngikutin apa yang terjadi gitu. Pokoknya dia taunya beli pesawat. Ngitung duit itu. Ngitung anggaran tuh mungkin gitu ya. Jadi isu-isu kayak gini tuh receh lah bagi Prabowo. Dan setelah seminggu gitu ya, saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sama aja gitu, sama seperti yang disampaikan oleh orang lain. Bahkan kalau saya membaca pernyataan Pak Prabowo yang bilang bahwa ya saya kira Rocky itu keliru ya, meskipun dia punya keyakinan, pendapat, dia tidak sepatutnya menggunakan perkataan yang seperti itu. Ini pernyataan yang terlalu berhati-hati dan gak detail sama sekali gitu. Jawaban Prabowo itu kayak orang gak ngerti apa yang dilakukan oleh Rocky. Kayak gak ada yang ngasih tahu kayaknya ke Prabowo gitu ya. Bahkan ketika Rocky itu meminta maaf gitu ya, itu kan juga sudah dibahas sama Prabowo gitu. Meskipun sebenarnya gitu ya, permintaan maaf Rocky itu bukan karena dia menyadari salah seperti yang disampaikan oleh Prabowo, bukan gitu. Rocky itu meminta maaf karena dalam imajinasi dia itu terjadi perselisihan katanya. Terjadi perselisihan di tengah masyarakat antara orang yang pro dengan Rocky dan orang yang kontra dengan Rocky. Padahal sekali lagi itu cuma dalam imajinasi dia, dan Rocky sampai sekarang tidak meminta maaf terkait pernyataan atau penghinaan yang sudah dia sampaikan kepada Presiden Jokowi. Jadi kalau menurut Prabowo mungkin Rocky juga sudah merasa bersalah dan sebagainya, enggak. Dia nggak ngerasa bersalah gitu, malah dia tuh ngerasa bener, ini bagian dari demokrasi dan sebagainya. Ya percuma gitu ya, Prabowo ini sudah nunggu seminggu gitu ya, nggak komen-komen, sekalinya komentar nggak ngerti, nggak detail, nggak paham permasalahan. ya agak berbahaya memang Prabowo ini ya, karena ya gimana ya, memang sudah tua gitu ya, memang geraknya sudah terbatas gitu, mungkin juga
bacaan-bacaan atau isu-isu yang diikuti oleh Prabowo itu ya jadi apa ya, jadi nggak terlalu detail dan sulit untuk dia pahami dengan keterbatasan waktu dan pikiran yang selama ini dia jalani. Mungkin sebelum ini tuh Pak Prabowo itu agak-agak santai orangnya, tiba-tiba jadi menteri gitu ya, ngitungin pesawat. Jadinya ya memang orang yang tidak bisa memahami terkait situasi yang terjadi sekarang ini gitu. Karena kalau kita ngelihat banyak orang marah dan murka dengan Rocky. Jadi kalau Prabowo hanya menyampaikan bahwa ya Rocky salah, semua orang juga sudah tahu. Iya, Rocky salah. Tapi kan Anda sebagai Menteri Pertahanan, sebagai orang yang katanya dekat dengan Pak Jokowi, kenapa nggak ada pembelaan sama sekali gitu? Minimal ya sesama militer gitu ya, militer non aktif atau pensiunan, ya sama lah minimal seperti Pak Muldoko gitu ya, yang tegas mengatakan ini adalah penghinaan, ini seharusnya tidak dilakukan dan saya siap untuk pasang badan atau mendukung gerakan-gerakan relawan. Itu kan jelas tuh. Ini Prabowo nggak sama sekali gitu. Dia nggak ngebelain Pak Jokowi sama sekali. Dia hanya bilang bahwa Rocky itu salah. Ya, tapi mungkin itulah bedanya antara jenderal yang benar seperti Pak Muldoko gitu ya, pernah jadi Panglima TNI, dan Prabowo yang pecatan. Mungkin memang mentalnya itu agak berbeda gitu ya. Tapi dari sini, dari pernyataan Prabowo ini, kita akhirnya bisa melihat bahwa Prabowo itu orangnya ya lelet, lambat, nggak detail, dan nggak tegas sama sekali. Nggak tegas gitu. Ya dia kan mencitrakan wah dirinya tegas, padahal nggak sama sekali. Buktinya ini, ketika terjadi penghinaan kepada presiden, kepada pimpinan dia, Prabowo nggak tegas untuk mengecam Rocky Gerung, untuk mendukung pelaporan yang dilakukan oleh relawan Jokowi. Nggak ada sama sekali. Prabowo cuma bilang, oke, itu salah. Ya seharusnya dia tidak menggunakan kata seperti itu. Cuma sebatas itu gitu. Mana pembelaannya? Jadi ya dari sini kita bisa melihat muka asli seorang Prabowo Subianto gitu ya, yang nggak tegas, nggak detail, nggak paham permasalahan, mudah dikecoh gitu ya. Karena mungkin yang masuk ke laporan Prabowo itu nggak lengkap, makanya kemudian pernyataan Prabowo ya sebatas gitu aja gitu, kayak ya dia salah ya udah. Ya orang salah harus kasih tahu dong. Ya, bagaimanapun kan Rocky itu adalah calon menteri katanya di kabinetnya Pak Prabowo gitu ya. Ini calon menterinya menghina Pak Jokowi, itu kan fundamental sekali, itu nggak bisa dimaafkan gitu ya. Tapi Prabowo ketika menghadapi situasi seperti sekarang ini gitu ya, dia cuma bilang ya oke, itu salah. Ya tapi di sisi lain saya juga melihat bahwa nampaknya Prabowo ini sudah nggak bisa membela Rocky kayaknya gitu ya, karena berbagai upaya pembelaan yang dilakukan sebelum ini gitu ya, itu nggak bisa membuat Rocky terbebas dari jerat hukum, karena ya persidangannya sudah dijadwalkan gitu ya, sehingga kayaknya orang ini bakal masuk ini gitu ya. Dan Prabowo melihat itu gitu. Prabowo melihat bahwa wah sudahlah, kalau memang masuk orang ini ya ngapain dibela. Lepas saja gitu ya, selamat jalan gitu Rocky. Selamat ya, tenang-tenang di penjara gitu. Jadi pernyataan Prabowo itu kayaknya cuma sebatas ucapan selamat kepada Rocky untuk menempuh hidup baru di penjara. Kayaknya gitu, karena ya nggak ada pembelaan, nggak ada pernyataan yang konkret gitu ya, nggak ada langkah yang konkret, cuma ucapan ya salah, selesai gitu. Dan ya meskipun di satu sisi Prabowo menyatakan salah gitu, tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa karakter seorang Prabowo itu nggak berubah, sama sekali nggak berubah. Ini kan sama seperti Rizik misalkan. Dulu Rizik itu kan membela Prabowo habis-habisan gitu ya, sampai reuni 212, sampai kabur ke Arab dan sebagainya. Itu kan bagian dari dukungan Rizik kepada Prabowo gitu ya, baik di Pilkada 2017 ataupun Pilpres 2019. Itu kan bentuk dukungan yang konkret dari seorang Rizik gitu. Tapi
ketika Rizik bermasalah kena kasus hukum, tidak ada satu pernyataan pun dari seorang Prabowo untuk Rizik gitu. Jadi dibiarin aja tuh, kayak dilepeh aja gitu. Jadi Rocky hari ini ya itu sudah dianggap mungkin di mata Prabowo itu lebih baik dibandingkan Rizik gitu. Kalau dengan kasus Rizik itu Prabowo nggak bisa komentar apa-apa, diem aja gitu. Tapi ke Rocky, ya, Prabowo akhirnya komentar. Ya mungkin karena Rocky itu dulu dipertimbangkan untuk menjadi menteri di kabinetnya Prabowo gitu ya. Dan di sisi lain ya mungkin di mata Prabowo Rocky itu lebih benar dibandingkan Rizik mungkin. Ya pada akhirnya kalau dari sisi saya melihat karakter dan sifat asli Prabowo semakin hari semakin kelihatan bahwa dia tidak berubah sama sekali dan dia tetap lamban seperti biasa. Semakin lambat kayaknya akhir-akhir ini gitu ya, semakin nggak tahu mau ngapain gitu ya, karena lelet-lelet terus gitu, sehingga ya inilah yang terjadi. Nggak ada langkah konkret yang dia lakukan, tidak seperti PDI Perjuangan yang resmi melaporkan Rocky ke kepolisian. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah